Gaji aparatur sipil negara atau ASN diwacanakan kembali naik pada 2025. Wacana ini muncul seiring dengan adanya rencana peningkatan kualitas belanja pegawai lewat penyesuaian gaji ASN dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Meski demikian, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmat Tarwata mengaku belum bisa memastikan kenaikan gaji ASN tersebut. Isa menjelaskan penyesuaian pendapatan ASN juga dapat dilakukan dalam bentuk perbaikan pembayaran tunjangan kinerja atau TUKIN. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah memang kerap melakukan perbaikan TUKIN terhadap kementerian dan lembaga. Akan tetapi, Isa menyebutkan kepastian soal kebijakan gaji ASN akan diumumkan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2024. Biasanya dalam pidato itu, Presiden akan mengumumkan sejumlah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Sebelumnya, sinyal kenaikan gaji ASN datang dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal itu disampaikan Erlangga saat ditanya soal maksud penyesuaian belanja pegawai dalam dokumen KEM PPKF 2025. Namun, Erlangga mengaku belum mendapat informasi soal wacana tersebut. Sehingga ia pun tak mengetahui rincian pasti terkait kenaikan gaji ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, kami akan menyampaikan terutama mungkin peranan dari APBN di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, Indonesia tumbuh di kuartal kedua atau triwulan kedua 2025 dengan tingkat 5,12% year on year. Ini merupakan pertumbuhan meskipun dalam suasana dinamika global yang masih memunculkan ketidakpastian. Dukungan utama adalah dari konsumsi dan aktivitas investasi serta ekspor. Aktivitas dunia usaha ekspansif terutama di sektor manufaktur, kemudian perdagangan, transport, dan akomodasi makan serta minum. Pemerintah dalam hal ini kami dalam mengelola APBN akan mengoptimalkan peranan APBN untuk terus mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN terutama terus diandalkan di dalam melakukan fungsi counter cyclical, terutama dalam jangka pendek waktu persepsi mengenai pelemahan ekonomi muncul. Kami menggunakan APBN untuk terus mendukung dan memulihkan agar optimisme dan pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga stabil atau makin kuat. Stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah juga menggunakan APBN secara sangat signifikan. Di dalam rilis BPS disebutkan konsumsi rumah tangga di triwulan kedua adalah tumbuh 4,97% year on year. Ini menunjukkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah menjaga inflasi tetap rendah di 2,18% ya di kuartal kedua, lebih tinggi sedikit tapi masih di dalam range 2,5 plus minus 1. Dan juga pengeluaran masyarakat terutama untuk bidang transportasi, restoran sejalan dengan mobilitas masyarakat terutama pada masa libur sekolah yang waktu itu memang merupakan target pemerintah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai insentif yang diberikan, termasuk tarif dari transport yang didiskon atau PPN-nya diturunkan,
sehingga pada masa libur sekolah dan hari besar keagamaan telah mampu untuk menstimulus perekonomian melalui insentif maupun signaling dari pemerintah dan support dari APBN. APBN juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga daya beli melalui tadi insentif diskon transport baik jalan tol, dan juga APBN memberikan penebalan dari bantuan sosial. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam akunnya masing-masing pekerja formal, dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu, pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan, lebih dari 37 triliun. Konsumsi pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif, yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2, jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya. Meskipun demikian, kalau kita lihat kontraksi 0,33% year on year ini lebih baik dibandingkan kondisi belanja pemerintah di kuartal 1 yang waktu itu memang masih merupakan adjustment dari kabinet baru, di mana belanja pemerintah mengalami kontraksi hingga 1,37%. Tentu nanti ini kita akan lihat di semester kedua. Konsumsi pemerintah dalam hal belanja pemerintah terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat, ini kalau kita lihat tahun lalu 12,2% di 2024 Januari Juni, jadi baseline-nya memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini hanya tumbuh 0,6 oleh BPS masuk dalam bentuk kontraksi 0,33. Kita lihat dari sisi belanja, kita belanja pegawai masih positif, belanja 1%, belanja barang kontraksi 9,7, namun belanja modal ini tumbuhnya hingga 30%, dan bantuan sosial, penebalan bantuan sosial memang tumbuh cukup tinggi yaitu 20,4%. Jadi dua hal ini yang masuk di dalam perhitungan growth dari triwulan kedua untuk menopang daya beli dan tadi mendukung masyarakat maupun dari sisi nanti belanja modal terutama investasi. Investasi yang tumbuh cukup tinggi 6,99%. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 2 2021. Suatu pemulihan yang cukup tentu saja kita syukuri, karena di kuartal 1 kami sudah merasa cukup khawatir bahwa pertumbuhan investasi itu hanya di atas, sedikit di atas 2%. Jadi dalam hal ini kenaikan 6,99 cukup merupakan suatu akselerasi dari investasi. Terutama tadi belanja modal baik dari pemerintah yang sudah akseleratif, BUMN, dan juga dari aktivitas investasi swasta. Kita harap ini menggambarkan adanya optimisme dan rencana untuk investasi ke depan, terutama ditopang dengan policy pemerintah untuk mempermudah iklim usaha, deregulasi, dan memperbaiki berbagai iklim investasi di Indonesia. Kita lihat investasi bangunan tumbuh 4,89, mesin tumbuhnya hingga 25,3%. Meskipun kontribusi untuk mesin di dalam total PMTB adalah 14%, tapi tumbuhnya sangat tinggi yaitu 25,3. Untuk bangunan di 4,89, kontribusinya mungkin paling besar. Makanya sering kita menggunakan proksinya adalah konsumsi semen, karena bangunan itu memberikan kontribusi terhadap PMTB yang cukup besar.
Untuk pembangunan infrastruktur dari proyek strategis nasional dan program prioritas pemerintah seperti pembangunan sekolah rakyat, kemudian berbagai nanti di sektor perumahan Pak Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan sekolah rakyat 65 sekolah sudah dilakukan. Nanti pembangunan dapur MBG ada 2.500 dapur dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. FLPP 147.000 sudah terrealisir dari 350.000 yang akan ditargetkan Menteri Perumahan. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap terutama 4,89 di sisi bangunan. Untuk mesin yang tumbuh 25,3%, terutama adalah barang import modal jenis mesin yang tumbuh 28,16% dari import kita. Ini baik di swasta maupun juga dari pemerintah. Belanja modal pemerintah tumbuhnya mencapai 30,37% seperti yang tadi disampaikan di dalam belanja pemerintah, terutama juga pada peralatan dan mesin. Untuk realisasi investasi langsung yang mencapai 477,7 triliun terutama didukung oleh PMDM, penanaman modal dalam negeri, yang tumbuhnya mencapai 30,5% year on year. Ini diharapkan akan meningkatkan optimisme di dalam iklim investasi domestik yang akan terus kita coba jaga. Ekspor juga tumbuh cukup tinggi yaitu 10,67. Ini di tengah-tengah Presiden Trump mengumumkan tarif retaliasi atau Liberation Days tarif. Nampaknya ini menggambarkan adanya front loading ekspor ke Amerika Serikat. Jadi mumpung baru diumumkan, belum diberlakukan karena diberlakukannya baru Agustus tanggal 7 ini. Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut. Ini menjelaskan mungkin sedikit dari pertumbuhan ekspor yang justru meningkat pada saat pengumuman di kuartal kedua. Kita nanti harus melihat secara hati-hati dampak keputusan dari Presiden Trump menetapkan 19% yang lebih rendah dari yang diumumkan awal. Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal ketiga dan keempat. Ekspor jasa tumbuh tinggi 11,17%. Nanti Ibu Widi akan menyampaikan mengenai kunjungan wisatawan mancanegara karena ini adalah termasuk dalam ekspor jasa. Import juga tumbuh tinggi di 12,17%, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini juga memberikan optimisme bahwa import ini kemudian akan mendukung pertumbuhan terutama di sektor manufaktur pada kuartal selanjutnya. Untuk impor jasa, terutama mobilitas wisatawan mancanegara tumbuh 8,43%. Nanti Ibu Menteri Tourism Pariwisata akan bisa menyampaikan. Kalau dari sisi produksi, kami juga melihat suatu perkembangan yang positif untuk industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar baik dari sisi perekonomian maupun dari sisi pajak. Ini tumbuh 5,68%. Terutama akibat hilirisasi dan juga karena domestic demand yang meningkat. Industri logam dasar tumbuhnya bahkan 14,9%, terutama karena permintaan ekspor. Untuk industri makan dan minum tumbuhnya 6,2, terutama untuk CPO dan minyak goreng. Kita harap ini juga MBG maupun dari sisi permintaan ekspor memberikan dukungan kepada growth di sektor manufaktur. Industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4%. Ini juga karena berbagai ekspansi dari kesehatan. Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga meningkat dan ini juga diharapkan akan juga meningkatkan permintaan terhadap industri kimia dan farmasi. Untuk pertanian, kehutanan perikanan tumbuh 13,82, dipengaruhi karena tadi telah disampaikan oleh Pak Menko mengenai pergeseran tanaman pangan. Perdagangan tumbuh 5,37%. Ini didorong terutama untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya.
Konstruksi tumbuh 4,98, juga menunjukkan investasi di sektor bangunan yang tadi juga menjelaskan dari sisi PMTB. Dari pertambangan sudah mulai pulih meskipun tumbuhnya hanya di 2,03%, terutama karena hilirisasi sehingga memunculkan permintaan terhadap raw material. Untuk transport dan pergudangan tumbuh 8,52, ini terutama karena respons dari policy yang kita luncurkan Pak Menko ya waktu itu, yaitu pada hari libur dengan memberikan stimulus dalam berbagai diskon tarif yang kita berikan untuk transportasi darat, laut, dan udara. Bahkan sektor akomodasi makan dan minum tumbuh 8,04. Untuk informasi dan komunikasi tumbuhnya di 7,92. Nah, kami dari sisi APBN akan terus melakukan tugasnya untuk mengelola perekonomian dan menjalankan apa yang sudah direncanakan sehingga perekonomian diharapkan tetap bisa tumbuh terjaga di sekitar 5%. Paket stimulus yang telah diumumkan Pak Menko waktu itu bersama beberapa menteri, yaitu 24,4 triliun untuk menjaga daya beli, untuk penebalan kinerja dunia usaha dan stabilisasi ekonomi telah berjalan. Dari mulai diskon transport dengan melakukan PPN yang ditanggung pemerintah, penebalan bantuan sosial tadi 11,9 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun, ini semuanya tadi memberikan penjelasan mengenai tadi consumption maupun beberapa kenaikan dari beberapa sisi demand side. Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi. Makan bergizi gratis, nanti mungkin Pak Dadan bisa menyampaikan. Pembangunan sekolah rakyat ini juga akan 200, mendekati 200 akan mulai berjalan di bulan September, berarti seluruh renovasi rehabilitasi terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Juga rehabilitasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar ini juga mulai terakselerasi di kuartal ketiga ini. Kemudian dari Menteri Perumahan FLPP nanti tadi akan terus diharapkan bisa terjaga mencapai 220.000 kuartal ketiga dan 350.000 di akhir tahun ini. Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan karena konsumsi penting sekali tadi. Jadi Bulog telah diinjeksi dengan 16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung. Serta diregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi. Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif, terutama pemerintah akan juga setiap saat bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan biaya masuk tindakan pengaman atau BMTP apabila dibutuhkan. Ini sangat penting di dalam rangka kita untuk tetap menjaga competitiveness dari industri manufaktur kita. Kemudian untuk administrasi perpajakan juga disimplify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI yang akan bekerjasama dengan kami di dalam pemungutan PPh pasal 22. Tidak ada pajak baru atau tarif baru, hanya administrasinya disederhanakan dan dimudahkan. Kita akan terus bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga di bawah Pak Menko untuk perluasan deregulasi, relaksasi, efisiensi, sehingga dia terus akan mendorong investasi di dalam negeri. Di bidang perpajakan, pajak dan bea cukai, kami terus melakukan perbaikan administrasi
dan juga terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan. Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi 14 hari itu di dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui Caisa Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan di dalam rangka untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. Untuk semester kedua, Pak Menko, kami akan terus memonitor pelaksanaan APBN. APBN akan terus dioptimalkan di dalam menjaga momentum pertumbuhan. Tentu salah satu kepastian adalah penurunan tarif dari 32 menjadi 19% dari Amerika Serikat. Kemudian APBN akan melakukan counter cyclical di semester kedua. Kita akan melihat nanti penyerapan dari MBG, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terrealisir, FLPP 350.000 hunian layak, serta tadi KUR untuk kontraktor dan UMKM dan juga untuk dari sisi demand-nya. PPN DTP yaitu PPN untuk rumah komersial yang selama ini telah diberikan akan diteruskan sampai dengan akhir tahun. Diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga 2 miliar rupiah. Kita juga akan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat, diperkirakan semester 2 287,8 triliun akan tersalurkan, dan Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti, semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan planning untuk perjalanan pada akhir tahun. Koperasi Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi. Kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di bank perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus yang diharapkan akan tidak hanya mendorong growth tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia. APBN pada paruh kedua semester kedua ini masih ada 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi, sehingga angka 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin untuk penutup bahwa World Economic Outlook dari IMF untuk tahun 2025 ini agak direvisi ke atas dari 2,8 ke 3%. Ini juga mungkin dengan perbaikan outlook dari perekonomian kita di kuartal ke-3 dan ke-4 sambil terus menjaga momentum kuartal kedua yang sangat baik ini, diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang secara global. Terima kasih Pak Menko.